Dalam video ini, kami akan mengajak kalian dalam perjalanan kelompok 4 KKL dengan tema housing di Jakarta. Dari eksplorasi ke instansi-instansi hingga observasi di lapangan, kami akan mengungkapkan berbagai aspek dalam pengembangan perumahan yang berkelanjutan. Dimulai dengan kunjungan ke Universitas Tarumanegara, kami mendapatkan beberapa informasi terkait titik-titik persebaran pengembangan kota Jakarta serta potensi dan permasalahan di wilayah kawasan pesisir kota Jakarta. Dipaparkan juga oleh Ibu Regina bahwa Untar berfokus pada real estate dan beberapa tantangan real estate di Jakarta yang dapat diambil kesimpulan bahwa inklusivitas sangat penting bagi penyediaan perumahan di perkotaan. Dilanjutkan dengan perjalanan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta, di mana kami mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana Jakarta mengelola tata ruang yang ada ditambah dengan penggunaan IoT berupa website Jakarta 1. Dinas Cipta Karya juga memaparkan terkait regulasi pengembangan kawasan cagar dan budaya yang telah dibuat contohnya di Kota Tua Jakarta. Kendala dalam pengembangan serta pengelolaan kawasan cagar budaya ternyata bukan hanya pada PBD, namun lebih kepada status lahannya, di mana walaupun pemerintah sudah memiliki rencana, namun tantangan terbesarnya yaitu pembebasan lahan dan kesediaan masyarakatnya. Diawali dengan pengalaman menggunakan Transjakarta. Transjakarta adalah sistem transportasi bis rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Transjakarta juga menyediakan beberapa jenis transportasi, salah satunya adalah Jaklingko yang sudah beroperasi sejak 2018 di mana layanan disediakan secara gratis. Dilanjutkan dengan mencoba transportasi umum lain yaitu MRT. Kemudian turun di halte Transjakarta Cakra Selaras Wahana atau yang biasa disebut CSW yang sudah terintegrasi langsung dengan transportasi umum lainnya seperti MRT. Perjalanan dilanjutkan dengan mencoba pengalaman menggunakan LRT. Kami pun berangkat lagi menuju kantor Transjakarta untuk melakukan sharing session. Di sana kami mendapatkan banyak ilmu baru bahwa Transjakarta berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan layanan transportasi. Tiba-tiba muncul karena kajian itu. Hari ketiga ditutup dengan melakukan observasi di Blok M. Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas memiliki fokus membangun perumahan dan memenuhi kebutuhan perumahan kepada masyarakat. Dalam penyediaan hunian, Perumnas tidak hanya menyediakan landed house, namun juga high-rise building. Di sisi lain, Perumnas memiliki tantangan dalam penyediaan perumahan seperti membuat hunian yang mudah dijangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Observasi singkat ke Pelabuhan Sunda Kelapa dilakukan untuk melihat kondisi pesisir. Dilanjutkan menuju kawasan PIK, di mana didapatkan bahwa PIK dibuka besar-besaran untuk sarana komersial dan bersifat eksklusif sehingga tidak bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Museum Bahari merupakan museum dengan bangunan peninggalan Belanda. Museum ini menyimpan koleksi yang berhubungan dengan sejarah, kebaharian, dan kenelayanan Indonesia. Kampung Akuarium merupakan rumah susun yang didirikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pemenuhan keinginan warga Kampung Akuarium yang tetap ingin tinggal di kawasan tersebut semenjak terjadinya penggusuran tahun 2016. Sekarang, di Kampung Akuarium telah berdiri 2 blok bangunan. Kedua blok itu masing-masing terdiri atas 5 lantai. Warga Kampung Susun Akuarium mengelola sendiri bangunan dalam sebuah koperasi yang bernama Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Di sekitar kampung ini juga sudah dilengkapi dengan tanggul untuk meminimalisir banjir karena letaknya yang dekat dengan laut. Adanya Kampung Susun Akuarium memberikan pembelajaran bahwa pemenuhan tempat tinggal layak yang dilengkapi sarana prasarana yang lengkap untuk seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang sangat penting.